Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raymond Christopher Marbun. Saya dari jurusan Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan. Adapun judul yang saya ambil adalah untuk tugas proyek ini, yaitu alokasi kapasitor dan rekonfigurasi jaringan menggunakan algoritma multiswam PSO untuk mengurangi rugi daya. Yang saya hormati Pak Rudi Salman dan Ibu Rita selaku dosen pengampu mata kuliah optimasi sistem tenaga listrik. Adapun referensi jurnal yang saya ambil adalah mengurangi rugi-rugi daya menggunakan metode Modified Particle Swarm Optimization atau disebut dengan MPSO. Topik pembahasan pada jurnal ini adalah pertama adalah latar belakang dan tujuan, kedua formulasi masalah, ketiga pemilihan metode optimasi, keempat adalah implementasi program, kelima adalah hasil dan analisis, keenam adalah penutup. Selanjutnya adalah latar belakang. Sistem distribusi listrik merupakan komponen vital dalam penyaluran energi dari pembangkit ke konsumen. Namun, sistem ini menghadapi tantangan yang signifikan berupa rugi-rugi daya yang mencapai 10-13% dari total daya yang dibangkitkan. Nah, rugi-rugi ini terutama disebabkan oleh resistansi saluran dan aliran daya reaktif yang tinggi. Nah, rugi-rugi daya yang tinggi ini menyebabkan satu, pemborosan energi yang meningkatkan daya operasional. Yang kedua, penurunan kualitas daya seperti tegangan yang tidak stabil. Yang ketiga ada beban lebih pada peralatan yang dapat memperpendek umur perangkat. Selanjutnya adalah mengapa metode optimasi ini dibutuhkan. Nah, dengan optimasi, ukuran dan lokasi kapasitor dipilih sedemikian rupa sehingga daya reaktif mengkompensasi tepat, menghindari over atau under compensation. Nah, dengan penempatan dan ukuran yang optimal, penghematan energi dan dari pengurangan rugi daya lebih besar, sehingga payback period lebih singkat. Optimasi dapat mempertimbangkan biaya investasi kapasitor dan biaya operasi rugi daya secara simultan, sehingga diperoleh solusi dengan biaya total terendah. Selanjutnya, sistem optimasi ini mampu menangani berbagai kendala secara bersamaan, seperti batas tegangan, kapasitas saluran, radialitas jaringan, dan ketersediaan ukuran kapasitor distrik. Tujuan akhir proyek ini yang pertama ada minimisasi rugi daya aktif pada sistem distribusi radial, yang kedua memperbaiki profil tegangan, yang ketiga menentukan konfigurasi optimal jaringan dengan menentukan status saklar terbuka atau tertutup, yang keempat adalah menentukan lokasi dan ukuran kapasitor optimal secara simultan. Nah, adapun formulasi masalah dalam tugas proyek ini, yaitu fungsi objektif dalam penelitian ini dirumuskan untuk meminimalkan 3 komponen utama secara simultan. Kita bisa lihat rumusnya di mana terdapat beberapa parameter. Yang pertama adalah rugi daya aktif total atau PILOS. Yang kedua ada deviasi tegangan atau voltage deviation. Ketiga ada minimisasi perubahan saklar. Yang keempat ada rugi daya dan kualitas tegangan operasi saklar. Selanjutnya yaitu batasan atau constraints yang digunakan dalam formulasi masalah ini. Yang pertama adalah keseimbangan daya, di mana rumus keseimbangan daya adalah sigma daya generasi sama dengan sigma daya beban ditambah daya loss. Yang kedua ada batas tegangan bus, di mana batas tegangan yang digunakan di sini adalah 0,95 PU atau per unit kurang dari sama dengan tegangan kurang dari sama dengan 1,0,5 per unit. Untuk batas ukuran kapasitor yang digunakan di sini yaitu adalah 4. Selanjutnya adalah gambar sistem yang digunakan dalam tugas proyek ini. Nah, untuk dalam proyek ini digunakan sebanyak 34 bus yang disusun secara paralel. Kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya, pemilihan metode yang digunakan dalam optimasi ini. Nah, rugi daya pada sistem distribusi listrik masing menjadi masalah utama, menyebabkan inefisiensi dan operasional yang tinggi. Kompensasi daya reaktif dengan pemasangan kapasitor telah terbukti dapat mengurangi rugi daya dan memperbaiki profil tegangan. Rekonfigurasi jaringan yaitu mengubah status saklar untuk mengubah topologi jaringan juga dapat mengurangi rugi daya dengan menyeimbangkan beban dan menguras arus pada saluran yang memiliki resistansi yang tinggi. Nah, pemilihan metode ini yaitu algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO
telah banyak digunakan untuk optimasi pada sistem tenaga, termasuk penempatan kapasitor. Namun, untuk masalah yang lebih kompleks, seperti gabungan kapasitor dan rekonfigurasi, diperlukan pengembangan algoritma yang lebih canggih, seperti multi-swamp PSO, untuk menghindari terjebak pada solusi lokal dan meningkatkan kualitas solusi. Adapun alasan pemilihan metode multi-swamp ini dipilih, yang pertama adalah satu, efektif untuk masalah multimodal. Yang kedua, swamp paralel mengurangi risiko lokal optimum. Yang ketiga adalah konvergensi lebih cepat dibanding PSO tunggal. Keempat, sudah terbukti pada masalah optimasi jaringan listrik. Selanjutnya adalah formulasi optimasi. Formulasi di atas harus dipertimbangkan terhadap beberapa constraint atau batasan dalam menyusun algoritma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keseimbangan daya, di mana rumusnya yaitu sigma daya generasi sama dengan sigma daya beban ditambah daya loss ditambah daya kapasitor. Dan selanjutnya adalah batas tegangan bus, di mana 0,95 kurang dari daya dan tidak melebihi dari 1,05 per unit. Dan untuk batas ukuran kapasitornya yaitu dari 0, 150, 300, 450, dan 600 kVAR. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang saya gunakan dalam proyek ini adalah alokasi of kapasitor. Karakteristik dalam ruang lingkup ini adalah mixed integer dan bersifat non-linear. Nah, untuk non-heuristik sendiri, dia bersifat mixed integer dan non-linear programming, dan biasanya digunakan untuk analisis metode atau loss sensitivity. Dan untuk heuristik, dia biasanya menggunakan metode genetika algoritma, PSO, simulate annealing, visual logic, dan heuristik. Dalam proyek ini saya menggunakan heuristik untuk menyelesaikan rugi-rugi dayanya. Adapun parameter-parameter yang digunakan dalam metode optimasi ini, yang pertama adalah jumlah swampnya terdapat 3-5. Untuk partikel per swamp itu dia 30-50, dan untuk linear decreasingnya 0,9 sampai 0,4, dan iterasi maksimumnya yaitu sebesar 200. Nah, output yang dihasilkan dalam pemilihan metode ini adalah lokasi optimal penempatan kapasitor. Nah, ukuran optimal setiap kapasitor, perbaikan loss dan profil tegangan. Dan keempat ada validasi solusi dengan power flow. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dalam tugas proyek ini. Yang pertama ada tahap 1 yaitu inisialisasi, yang kedua ada tahap optimasi paralel, yang ketiga ada tahap konvergensi atau outputnya, di mana dimulai dengan start, yang kedua dilanjutkan dengan menginisiasi multi swamp PSO, dilanjutkan dengan swamp 1, swamp 2, dan swamp 3, di mana swamp 1 itu merupakan untuk menginisialisasi kapasitor, swamp 2 itu rekonfigurasi, dan swamp 3 itu gabungan. Nah, pada setiap swamp ini akan dievaluasi power flow-nya. Nah, selanjutnya akan mengupdate VBase dan GBase pada swamp. Seterusnya pertukaran informasi di swamp akan mengupdate global base. Nah, selanjutnya akan mengupdate velocity dan positionnya. Nah, jika iterasi maksimal atau konvergensi, dia akan menghasilkan output dengan menghasilkan solusi optimal seperti lokasi kapasitor, ukuran kapasitor, status saklar, dan rugi daya minimum. Dan jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah, adapun program utama dalam proyek ini yaitu sebelumnya saya menggunakan yaitu software MATLAB 2025. Bisa kita lihat ini merupakan potongan-potongan dari kode program yang saya tampilkan untuk menjalankan program multi swamp PSO-nya. Nah, selanjutnya adalah hasil simulasi. Pada layar ini kita bisa melihat terdapat 4 grafik atau 4 output, di mana untuk grafik pertama yaitulah rugi daya. Nah, pada awal ini dia bernilai 219. Nilai 219 kW ini diperoleh dari jurnal. Nah, jurnal ini merupakan jurnal dari sebelum melakukan metode MPSO. Nah, setelah melakukan metode MPSO, maka dia memperoleh hasil 160 kW.
Nah, dengan penurunan ini, maka metode MPSO ini dapat dikatakan berhasil menurunkan daya sebesar 160 kW. Dengan menggunakan referensi ini, saya menggunakan metode yang baru, yaitu metode multi-swarm PSO. Sebelum melakukan gabungan, dia hanya melakukan rekonfigurasi saja, maka dia bernilai sebesar 175 kW. Setelah melakukan rekonfigurasi dan melakukan gabungan, maka dia akan mengalami keturunan sebesar 140,6 kW. Selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk kurva konvergensinya. Di sini terdapat rugi daya dan iterasi. Selanjutnya itu ada distributor kapasitor, di mana untuk bus 6 dia di antara 700 dan 800, untuk bus 7 sama dia bernilai di antara 700 dan 800, untuk bus 8 dia bernilai sebesar 600, dan untuk bus 9 dia bernilai sebesar 150 kW. Nah, untuk status saklar ini di sini terdapat 5 saklar, di mana 2 saklar tertutup dan 3 saklar terbuka. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Nah, perbedaan utama dalam optimasi ini adalah MPSO hanya mengoptimalkan kapasitor, sedangkan multi-swarm PSO ada 2 hal yang dioptimasi, yaitu penempatan kapasitor dan rekonfigurasi jaringan. Nah, rekonfigurasi jaringan ini mengubah topologi jaringan, misalnya mengubah saklar buka atau tertutup untuk mengurangi rugi daya. Nah, yang ketiga ada algoritma multi-swarm PSO dengan modified PSO atau MPSO dengan modifikasi pada NTW. Nah, dan multi-swarm PSO atau kawanan yang bekerja sama untuk berkompetisi untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi ruang pencarian. Adapun hasil dan analisis yang didapatkan dalam proyek ini, yang pertama adalah terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada rugi daya. Nah, rugi dayanya dari 160 turun ke 140, di mana 6,5% lebih baik. Dan reduksi rugi dari 26% ke 35%. Dia mengalami kenaikan, di mana 5,7% lebih efektif. Dan untuk waktu konvergensinya dari 40 sampai 50 iterasi menjadi 30 sampai 35 iterasi. Di mana 25% lebih cepat. Untuk solusi yang ditemukan, sharing optimum lokal pada single dan optimum global lebih konsisten. Nah, variabel hasilnya itu tergantung, di mana pada single itu tergantung inisialisasi, dan pada multi itu lebih rendah dan lebih stabil. Berikut hasil dan analisis pada perbandingan hasil output pada kurva konvergensi. Karena di sini saya menggunakan heuristik, maka dia akan menampilkan kurva konvergensi. Bisa kita lihat di mana di sini terdapat rugi daya mulai dari 150 hingga 220, dan jumlah iterasi yang di sini sampai 50. Selanjutnya, optimasi bersama atau simultan ini menempatkan kapasitor dan rekonfigurasi jaringan. Dengan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal daripada melakukan keduanya secara terpisah. Dengan metode multi-swarm PSO ini, rugi daya dapat diminimalisir dari 160 menjadi 140. Baik, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan program MATLAB yang saya gunakan untuk metode multi-swarm PSO. Ini merupakan program yang saya gunakan, di mana untuk programnya berkisar 150 baris. Nah, setelah program dijalankan, dia akan menampilkan grafik. Grafik itu telah saya masukkan ke PPT, di mana pada grafik ini kita bisa melihat terdapat 4 grafik. Pertama, grafik perbandingan metode, kurva konvergensi, grafik distribusi kapasitor, dan grafik status saklar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk grafik ini, grafik perbandingan ini adalah grafik perbandingan antara jurnal awal dan metode baru yang telah diterapkan. Untuk kurva konvergensi ini, rugi daya yang dihasilkan saat mencapai iterasi, dan untuk bus ini adalah bus pada metode yang baru, di mana lebih penempatan distribusi kapasitornya lebih efisien. Dan untuk status saklarnya, jika ditutup, saklar tertutup itu 2 dan saklar terbuka itu ada 3.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga proyek ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata penyampaian dan informasi, saya mohon maaf dan selamat pagi.